Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinisa Febriani dari UPBJJ Jakarta. Pada video kali ini saya akan menampilkan tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Di video kali ini tugas 1 ada 3 soal. Soal pertama, kita diminta untuk membuat pola segitiga dari NIM dengan mengambil digit terakhir NIM sebagai tinggi segitiganya. Buat dalam program TypeScript. Kali ini saya menggunakan Visual Studio Code sebagai editornya. Jadi kita buka Visual Studio Code-nya. Kemudian kita pilih Open Folder. Buat folder di direktori yang kalian inginkan. Di sini kita di list D, kita buat folder baru. Tugas 1 pemrograman berbasis perangkat bergerak PBPB. Select folder, akan muncul tampilannya seperti ini. Ini kita close. Kemudian sebelum kita membuat file, kita pastikan di tugas ini, di folder ini telah terinstall TypeScript-nya. Caranya dengan buka terminal, kemudian kita ketikkan script npm install TypeScript script self. Kita tunggu beberapa saat. Tentunya sebelum melakukan npm install ini, terlebih dahulu harus download Node.js. Oke, udah selesai. Selanjutnya kita cek apakah untuk double check gitu ya, apakah benar-benar udah terinstall. Caranya dengan tsc minv atau juga bisa dengan node minv untuk melihat versinya. Jika sudah muncul seperti ini, maka udah terinstall dengan baik. Nih ya, udah ada node-nodenya. Kemudian kita bikin file baru, klik ini, soal 1 atau s1.ts, enter. Di soal 1 ini, karena kita diminta untuk membuat tinggi segitiga dengan yang kita, maka berarti kita perlu membuat functionnya terlebih dahulu. Kita buat function namanya segitiga angka, variabelnya nim, di mana nim ini adalah string. Kemudian titik 2 void, kita buka kurung awal. Nah, di dalam function ini kita deklarasikan variabel atau tempat menyimpan nim-nya. Caranya kita ketikkan kode var, nama tempat ini adalah karena diambil dari angka terakhir nim, berarti n number. Di mana n number ini isinya 2 angka terakhir dari nim. Nim slice min 1. 1 angka terakhir atau 2 tadi ya? Kita lihat dulu. Digit terakhir 3. Oke, berarti digit terakhir ya, maka dia adalah -1. Bukan -2, ya benar, ada -1. Titik koma, kemudian kita buat variabel lagi, ini adalah variabel tingginya. Karena sama dengan nim, maka isinya adalah nim dot kan tadi dia string ya, berarti kita ubah ke integer, parse integer, kurung n number, 10. Nah, kemudian kita buat kondisi jika si tingginya bukan sebuah angka atau tingginya kurang dari sama dengan 0, maka kita tampilkan tulisan nim
angka terakhir name tidak valid, gunakan angka positif. Oke, setelah membuat kondisi, kita buat perulangan for let i sama dengan 1. Jadi di mana i ini adalah 1, i kurang dari sama dengan tinggi, dan i-nya akan terus bertambah, maka kita buat variabel baris, isinya masih kosong. Kemudian kita buat lagi perulangan for let j, variabel baru j sama dengan 1 juga, di mana j-nya kurang dari sama dengan i, j-nya bertambah, j bertambah. Kemudian kita buat kondisi jika j kurang dari i, maka baris tambah strip j.toString. Kemudian tunggu, j.toString-nya di sini ya, di dalam if. Before kemudian jika j kurang dari i, maka barisnya tambah sama dengan kasih kutip 2 titik koma, kemudian kita tampilkan baris. Nah, di luar fungsi ini kita buat variabel name kita sama dengan input name kita masing-masing. Oke, terus jalankan fungsinya, yaitu apa tadi, segitiga angka name kita. Oke. Selanjutnya kita cek terlebih dulu tsc dulu, tsc s1.ts ya, apakah ada masalah? Oke, nggak ada. Selanjutnya kita node s1.ts untuk melihat hasilnya. Nah, ini adalah segitiga angka kita. Selanjutnya kita buat soal 2. Coba kita baca dulu. Soal 2, membuat deret aritmatika dengan name, ambil 2 digit terakhir name untuk angka awal, 3 digit dari belakang untuk bedanya. Oke, berarti kita buat s2.ts. Di sini sama, kita bikin fungsi lagi, function namanya deret aritmatika name titik 2 string titik 2 void. Kemudian kita bikin deret ya, berarti variabel ada angka awalnya, angka awal sama dengan tadi 2 digit terakhir dari name, berarti parse integer name dot slice dalam kurung -2 koma 10 titik koma. Kemudian ada beda var beda sama dengan parse integer buka kurung name dot slice dalam kurung min 3 koma min 2 koma lagi 10. Kenapa min 3 min 2? Karena kita mau ambil angka ketiga dari belakang, terus 2 angka berikutnya nggak usah diikut sertakan, jadi cukup angka ketiga dari belakang aja. Kemudian kita bikin pengkondisian if name.length. Jika panjang name-nya kurang dari 3, tampilkan pesan error console error
pastikan NIM paling sedikit 3 angka. Oke, udah. Titik koma. Kalau udah memberi pesan, berarti kita langsung eksekusi membuat perulangan untuk deret aritmatikanya. Berarti tulis dulu rumus deret aritmatika apa? Rumus deret aritmatika atau UN adalah A ditambah N kurang 1 kali B. So, kita bikin perulangan for let N sama dengan 1, di mana N ini, tunggu, bikin dulu ininya. Variabel hasil deret. Variabel hasil deretnya masih kosong ya, belum ada. Salah. Ya, di mana N ini sama jumlah suku. Par jumlah suku sama dengan 10. Hasil deret udah. For let N1, di mana N-nya kurang dari sama dengan jumlah suku, N-nya terus bertambah. Bikin variabel lagi, var suku ke N sama dengan N plus buka kurung angka awalnya ya, angka awal plus buka kurung N kurang 1 kali beda. Nah, di sini baru hasil deretnya ditambahkan ke suku ke N. Titik koma. Selanjutnya, jika N-nya kurang dari jumlah suku, maka kita tambahkan, ada komanya ya, hasil deret tambah titik koma spasi titik koma titik koma. Nah, selanjutnya, jadi kalau misalnya belum terakhir hasil deretnya nanti selalu ada koma, pas terakhir nanti tidak akan ada koma. Selanjutnya kita tampilkan hasil deretnya. Console.log hasil deret. Oh ya, sebelum menampilkan hasil deret, kita tampilin dulu yang ada di atas tadi. Console.log name dolar panggil name. Kemudian ini copy aja nih. Kemudian angka awal kemudian beda kemudian di sini tulisannya adalah deret aritmatika. Oke, udah jadi fungsinya. Kita bikin variabel untuk menampung NIM kita. Variabel NIM kita sama dengan 051663755. 663755. Kita panggil fungsinya deret aritmatika NIM kita. Dah. Untuk memeriksa apakah ada error, tsc s2.ts. Oke, nggak ada. Kita tampilkan dengan node S2 ya. Nah, ini dia 55, 62, 69, bedanya adalah 7. Soal 2 clear. Selanjutnya soal 3.
buat bilangan prima dari NIM, ambil 2 digit terakhir NIM, ditambah 10, jadikan batas. 2 terakhir tambah 10 jadi batasnya. Buat program TypeScript, menampilkan semua bilangan prima dari 1 sampai batas tersebut. Oke. Berarti kita bikin file baru s3.ts. Di sini juga masih pakai fungsi, yaitu fungsi nama fungsinya apa ya? Bilangan prima, berarti bil prima dia. Bil prima. Variabelnya ini 2 string sama kayak tadi. 2 void. Kemudian untuk batas jangan lupa var batas sama dengan parse integer parse integer name slice 2 ya, name 2 koma koma 10, kemudian ditambah 10. Ini berarti bukan verbatas, ini adalah 2 digit terakhir. Ini baru verbatas. Batas sama dengan 2 digit terakhir ditambah 10 titik koma. Katanya kan bilangan primanya aja ya. Bilangan prima terkecil itu 2, selanjutnya ada 3, 5, 7. Bilangan prima artinya bilangan yang hanya habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Misalkan kayak 2 bagi 2 itu 1, 2 bagi 1 itu 2. Udah, 2 nggak ada yang bisa dibagi lain. 2 bagi 5 ya nggak bisa, dia hasilnya 2/5 atau 0,4 ya, 0,4. Berarti dia nggak habis dibagi 1. Nah, selanjutnya setelah membuat 2 variabel ini, kita buat dulu fungsi dari prima. Function prima, kemudian n di sini adalah number. Nah, kemudian dia adalah boolean ya. Jadi false or true. Di function prima ini kita buat kondisi jika n-nya kurang dari 2, maka return-nya adalah false. Kenapa? Karena kan prima terkecilnya adalah 2, berarti kurang dari 2, 1, 0, minus 1, min 2, itu bukan bilangan prima, itu bilangan bulat, bukan bilangan prima. Selanjutnya kita buat perulangan, di mana selama variabel i ini menyimpan angka 2 dan angka 2, i-nya ini kurang dari sama dengan akar kuadrat dari n, SQRT ini, akar dari n, maka akar dari n dan i-nya selalu bertambah, maka jika si i di situ jika i-nya dibagi 2 i plus ini nggak seperti itu. Nah, jika i-nya dibagi 2 sama dengan 0, maka dia false, dia bukan bilangan prima. 1, 2, 3 1, 2 dia kenapa merah ya? Kita lanjut dulu. Terus di sini return true. Ini number. Oke. If misalnya n bukan i ya. N-nya dibagi i sama dengan 0, returnnya false.
Itu 3 ya. Oke, udah sampai sini. Jadi ini fungsinya untuk menentukan angka-angka primanya. Habis itu kita di sini ya, kita buat variabel hasilnya. Masih kosong ini hasil. Kutip dulu aja. Berikutnya kita buat perulangan. Let apa sih? Titik komanya berubah mulu. For hasil sama dengan kosong T4 let I sama dengan 2. Ini untuk kelipatan 2 ya. I kurang dari sama dengan batas. I-nya terus bertambah. Maka jika dia prima, I-nya ini prima, maka hasil ditambahkan ke I, kemudian ada komanya, titik koma. Nah, habis itu kita tampilkan si hasil. Jangan lupa dia kan tadi ada komanya, berarti hasil dot slice 0,-2 titik koma. Ini udah kelar fungsinya. Terus kita bikin min kita sama dengan 051633755. Oke, panggil fungsinya bil prima, kasih min kita titik koma. Oke, kita cek apakah ada error. Gimana tadi caranya? tsc s3.ts. Ada error 0-2. Oh, kok split sih boy? Slice, perasaan tadi ngomongnya slice. Nah, tiba-tiba split ya. Oke, udah nggak ada error. Kita tampilkan S3 node S3.ts. Jadi oke, sekian tugas 1 mata kuliah PBPB yang saya buat hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.